Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan memandang saudara-saudara kita dan tetangga kita hanya karena beda ngaji dengan kita seakan-akan mereka tidak beriman. Makanya sering saya sampaikan, jangan sampai kita menempatkan urusan manhaj itu lebih tinggi daripada keimanan. Sehingga artinya ketika ada satu dua perkara yang menurut kamu itu manhaj tidak sama dengan yang ada di hadapanmu, kamu jorokkan, kamu dorong dia kepada sebuah kebatilan dan kesesatan. Padahal dia punya keimanan. Karena apa? Manhaj itu penting, keimanan juga penting. Tapi keimanan itu lebih tinggi daripada manhaj. Karena apa? Bagaimanapun ketika mereka beriman, satu dua mereka masih memiliki satu kesalahan atau memilih pendapat yang lemah. Itu tidak mengeluarkan seseorang dari sebuah kebenaran. Sebagaimana dirimu juga tidak mungkin ketika melakukan kesalahan kamu dikeluarkan dari kebenaran dengan secepat dan seinstan itu. Nah, inilah yang dinamakan sikap hati dan sikap hidup diri kita secara pribadi dan keluarga kita. Kita harus betul-betul mulai dari sebuah titik tolak. Carilah saudara kita, orang yang tidak akan kita musuhi, yang merepotkan, yang akhirnya merugikan kita kalau kita mati karena banyak musuh yang sudah terluka gara-gara sikap kita. Dan pastinya merepotkan kita ketika masing-masing nanti harus berhadapan dengan kita untuk didatangkan atas apa yang kita ucapkan tentang saudara kita. Apalagi kalau sudah kamu menyesatkan orang dengan begitu gampang. Bapak dan Ibu sadar tidak? Pasal ITE itu salah satu pasal yang paling laris setelah disahkan oleh konstitusi undang-undang. Pasal itu banyak sekali meminta korban. Orang yang akhirnya dijebloskan ke penjara. Pasal ITE itu. Pasal ITE ketika telah menjadi sebuah pasal yang disahkan secara resmi oleh konstitusi dan akhirnya meminta banyak korban. Maka sebelum masing-masing pihak yang bersalah ketika dijebloskan ke penjara, mereka itu menghadapi rangkaian proses yang panjang. Dari penyelidikan, dari masalah pemeriksaan, dari saksi sampai akhirnya menjadi tersangka. Ketika seseorang sudah menjatuhkan orang lain di media publik. Seluruh majelis ta'lim Ar-Royan. Pernah nggak kita berpikir, kalau pasal ITE saja, orang yang terkena masalah dan yang diterapkan adalah undang-undang pasal ITE, itu kita semuanya sepakat melelahkan, meletihkan, melewati pemeriksaan satu persatu ketika seseorang itu sudah menjatuhkan nama seseorang di media umum, lalu orang itu tidak terima ketika dijatuhkan dan menggugat balik. Itu baru di pengadilan manusia. Apalagi di pengadilan Allah kalau kita sudah menjatuhkan orang lain. Mungkin orang lain ketika hari ini kita jatuhkan kehormatannya, tidak ada hak jawab ketika menjatuhkan di grup misalkan. Kamu menjatuhkan seseorang di grup, kamu jatuhkan kehormatannya tanpa dia memiliki hak jawab ketika kamu menuduh semuanya itu. Mungkin bisa jadi kamu hari ini bersembunyi di balik orang yang kamu jatuhkan di grup itu. Tapi kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah bahwasanya kita harus mempersiapkan semua bukti itu dan kita akan kelelahan ketika nanti berhadapan dengan orang itu. Hati-hati itu. Kalau pasal ITE pada kehidupan manusia aja sudah sedemikian beratnya. Apalagi dalam pengadilan Allah kalau sudah bicara tentang kehormatan orang yang kamu jatuhkan tanpa kamu berikan hak jawab atas apa yang kamu bicarakan dan kamu jatuhkan tentang orang itu. Hati-hati. Demi Allah, pengadilan Allah itu detail kalau sudah bicara tentang kehormatan manusia. Inilah yang menjadikan kita paham betul masalah ini. Dan berulang-ulang sering saya menyampaikan. Kenapa kasus perzinahan itu harus mendatangkan 4 orang bukti? Kenapa kasus pengadilan itu harus menjatuhkan 4 bukti?
Karena sesungguhnya kalau sudah berkaitan tentang kehormatan orang itu tidak segampang-gampang kita menjatuhkan kehormatannya. Makanya mendatangkan 4 orang saksi. Dan maaf, yang menuduh yang membuktikan. Bukan yang dituduh yang membuktikan. Ini kan sekarang ada orang-orang yang tidak punya ilmu, bodoh. Nuduh orang, tapi dia menuntut orang yang dituduh mendatangkan bukti. Yo salah. Yang benar itu orang yang nuduh mendatangkan bukti. Bukan orang yang dituduh yang mendatangkan bukti. Ya, kalaulah orang ketika kita tuduh dia melakukan perzinahan, saksinya itu 4, padahal maaf, tentang hilal yang menjadi tanda masuknya Ramadan cuma butuh 1 saksi. Tentang hilal untuk menandakan masuknya waktu Idul Fitri butuh 2 orang saksi. Maka itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada bukti yang diminta ketika membuktikan orang yang berzina dengan 4 orang saksi. Harusnya kita ini sudah mulai berpikir. Sehebat itu Allah menempatkan urusan kehormatan. Kenapa ini kita harus masukkan dalam pembahasan ini? Karena persaudaraan itu tidak akan pernah tercapai kalau kita masih menganggap murah kehormatan orang lain. Susah bicara tentang masalah persaudaraan. Mencintai karena Allah, tapi kamu menjatuhkan kehormatannya. Itu omong kosong. Kalau ada orang ngomong, saya mencintai antum karena Allah, tapi setelah itu kamu jatuhkan kehormatan. Bohong itu namanya. Itu yang kita harus paham dan harus kita mengerti dengan baik. Supaya setiap orang itu memahami betul. Inilah yang harus kita lewati pada proses yang berikutnya. Setelah kita memahami hama, bahwasanya apa yang menyebabkan susahnya persaudaraan itu terwujud pada kehidupan manusia, maka proses berikutnya adalah memastikan sikap hidup kita itu apa. Apakah hidup kita adalah nyari musuh atau sikap hidup kita itu mencari saudara. Dan itu bukan hanya omongan, harusnya betul-betul dibuktikan dengan realisasi nyata pada kehidupan sehari-hari. Karena apa? Banyak orang bisa mengatakan, saya pengen nyari saudara, saya pengen mencintai orang beriman. Nah, itu kan omongan ketika dibalik status. Tapi kenyataan yang terjadi belum tentu membuktikan itu. Itulah dibutuhkan lisanul hal. Lisanul hal itu adalah lisan yang bicara berdasarkan kenyataan dan bukan lisan yang bicara berdasarkan lisan. Lisanul halnya harus benar. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, inilah yang menjadikan kita sekali lagi mengerti betul. Penting banget. Penting sekali kita untuk memahami. Penting sekali kita memahami bahwasanya sikap hidup kita itu apa? Nyari saudara. Sudah di situ. Berarti kita tidak boleh nyinyir, nggak boleh gampang menghakimi. Sebelum memutuskan tentang orang lain, kita berpikirnya jauh. Paham masalah yang kita persoalkan. Karena apa? Pilihan hati kita menentukan arah perjalanan kehidupan kita dan keluarga kita. Tapi kalau kita sudah ngomong sama keluarga kita, oh ini kita ngikutin jalan kebenaran, siapapun yang nggak sesuai dengan kita, nggak apa-apa, yang penting kita nyari ridhonya Allah, gitu misalnya. Memang perkataan itu benar, tapi terkadang untuk maksud yang salah. Emang yang lain tidak ingin mencari ridhonya Allah? Hanya kamu yang mencari ridhonya Allah? Kok seakan-akan orang yang siapapun yang nggak suka dengan kita, nggak apa-apa, yang penting kita cari ridhonya Allah. Emang yang lain nggak nyari ridhonya Allah? Hanya kamu doang yang nyari ridhonya Allah. Lalu ketika kamu mengklaim hanya kamu yang cari ridhonya Allah, kamu boleh melakukan apa saja? Ya gitu. Jangan kayak anak kecil kita dalam kehidupan berinteraksi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Berikutnya setelah kita paham pilihan kita, komitmennya adalah mari kita cari jalan ke surga dengan kita memperbanyak saudara, mencintai karena Allah, sabar, tidak gampang membicarakan, tidak gampang untuk mempersoalkan masalah-masalah kecil, sangat menjaga kalau sudah bicara tentang kehormatan. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Apa kewajiban-kewajiban yang harus kita berikan? Kita baru bicara tentang komitmen. Apa kewajiban? Apa konsekuensinya? Insya Allah pada pertemuan selanjutnya.